Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Pada sehat semua ya teman-teman ya? Insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam urusan kita yang positif dan ditetapkan di dalam kebaikan. Baik teman-teman, seperti biasa ya, di depan saya ada programan bahan bonsai sancang ya, berbatang hitam teman-teman. Jadi batangnya waktu masih muda batangnya masih hitam teman-teman, tapi kalau udah tua ya seperti ini putih. Korek-korek dulu untuk akarnya ya teman-teman ya, biar lebih terlihat. Untuk usianya teman-teman ini lumayan, di Katarakana Bonsai sudah cukup lama ya, karena saya hanya program di dalam pot. Untuk perkembangannya cukup lumayan lambat teman-teman, tapi untuk karakternya alhamdulillah lumayan ya, sudah ada karakter tuanya. Dan untuk saat ini teman-teman, setelah saya press kurang lebih 1 bulan yang lalu ya, sekarang udah banyak bermunculan cabang-cabang ataupun tunas-tunas baru yang tumbuh tidak beraturan teman-teman ya. Nanti akan saya rapikan dan nanti akan saya pilih cabang mana yang akan dipakai dan tidak dipakai. Seperti ini untuk tunas-tunas airnya. Saya buang dulu teman-teman. Dan ini posisi untuk cabang keduanya juga ada tumbuh 3 tunas teman-teman. 3 cabang, nanti saya pilih satu aja untuk digunakan sebagai tangan kedua teman-teman. Seperti ini. Untuk yang ini saya potong dulu. Saya gunakan satu saja yang ini. Dan untuk bagian backnya juga sudah tersedia beberapa cabang. Nanti akan saya pilih satu saja teman-teman. Untuk bagian belakangnya di sini saya pilih yang ini teman-teman, yang ruasnya cukup lumayan rapat. Sekalian nanti akan saya bersihkan dulu ya teman-teman ya, untuk itunya apa, daunnya akan saya pruning biar lebih terlihat lagi, dan percabangan yang dipakai dan tidaknya akan lebih terlihat lagi nanti. Dan ini untuk tangan pertama teman-teman, percabangannya cukup banyak. Nanti akan saya pilih, saya pruning dulu biar bersih. Untuk bahan bonsai ini sendiri di Kakarakana Bonsai lebih kurang sudah ada 2,5 tahun teman-teman. Kondisinya masih seperti ini. Dan ini percabangan yang tidak terpakai ya, saya press di cabang pertama biar lebih plong. Saya press ya teman-teman, terlihat ya, biar nampak dimensi ke belakang. Cukup terlihat ya sekarang untuk bagian backnya. Ini kalau dilihat dari bagian belakang teman-teman, cukup banyak ya percabangan yang tidak beraturan. Nanti akan saya pilih
Dan untuk tunas-tunas airnya saya buang dulu yang tidak terpakai. Untuk tingginya teman-teman, untuk pohon ini mudah-mudahan nanti finish di bawah 10 cm ya, ataupun bonsai sito. Mudah-mudahan ya. Karena untuk tunggulnya sendiri saya waktu tanam hanya setinggi 2 cm teman-teman, ukurannya. Seperti ini setelah dibersihkan teman-teman. Cukup terlihat ya sekarang cabang-cabang yang jelas saya akan gunakan ke depannya untuk terusan pelengkap, pendukung atau ya pendukung untuk pembentukan bonsai sancang ini. Dan untuk cabang-cabang yang saya pergunakan akan saya los lagi ya teman-teman, agar pembesarannya cukup. Dan untuk bagian ini saya bersihkan dulu ya. Tadi saya press untuk cabang yang di sini biar tidak terjadi pembengkakan untuk terusan tangan pertamanya. Dan saya sekalian akan melakukan pengawatan lagi atau wiring teman-teman, biar percabangannya ini lebih terarah lagi, ataupun ada sedikit lekukan ya, biar tidak terlalu kaku, agar terlihat lentur teman-teman untuk percabangannya. Seperti biasa teman-teman, sebelum berlanjut ya, mohon untuk dukungannya untuk Akarakana Bonsai dengan cara subscribe, like, dan komennya ya. Saya tunggu teman-teman. Silahkan di komen, kita sharing sama-sama. Barangkali apa yang saya program juga banyak kekurangan. Untuk teman-teman yang mungkin ada masukan ataupun yang lebih baik untuk programan saya, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Saya kawat dulu untuk bagian ini teman-teman. Mungkin untuk tangan kedua ini teman-teman ya terlalu tinggi, tapi karena tidak tumbuh tunas ya saya pergunakan dulu yang ini ya teman-teman. Seperti ini sudah cukup lentur terlihat ya, diarahkan. Ini untuk bagian backnya juga akan saya kawat seperti ini, biar tidak tampak kaku ya teman-teman. Dan dengan kawat kita tetap ujungnya kita arahkan ke atas teman-teman, biar untuk bagian pucuknya mengejar sinar matahari dan pertumbuhannya akan semakin maksimal teman-teman. Seperti ini teman-teman. Setelah saya melakukan pengawatan, saya kurangi lagi untuk daun-daunnya teman-teman, supaya pertumbuhannya fokus ke cabang ataupun ke batang yang sedang saya program ya, biar pertumbuhannya lebih maksimal. Dan untuk cabang ini teman-teman yang kecil, saya belum kawatin dulu ya teman-teman. Mungkin kedepannya bisa dipakai atau tidak, nanti akan saya update ke depannya. Untuk prakaranya sudah lumayan teman-teman, udah saya program. Sebagian sudah ada yang di press, bahkan sudah ada yang
akar yang sudah ada anak akar dan cucu akar ya teman-teman. Ada juga akar yang belum saya press ya, yang masih saya loskan untuk mendukung program bagian atas yang lebih maksimal lagi. Arahkan ke atas teman-teman, biar pucuknya dari daun mengejar matahari, sinar matahari, biar pertumbuhannya maksimal. Seperti ini. Sudah lebih jelas ya teman-teman. Nanti akan kita lihat dari bagian atas seperti apa pohon ini. Seperti ini teman-teman. Baik, itu saja teman-teman yang dapat saya videokan pada hari ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Dan kalau dikira bermanfaat, silakan berbagi dengan teman-teman yang lain ataupun dengan media sosial yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Terima kasih.